dengan si perempuannya. Pasti bapak aku tuh dukung perempuannya, bukan dukung aku. Pasti dia bilang kayak, kamu kemarin waktu dari awal aku sudah tanya begini, pasti aku udah yakin pasti bapakku bakal begitu. Gitu. Jadi ya, kalau bukan aku yang ngomong ke orang tua aku, bapak aku nggak pernah mau percaya lah. Misalnya nih, ada gosip apa, misalnya gosip A B C D tentang aku gitu-gitu, bapak aku tuh nggak pernah peduli. Karena yang bapak aku tuh percaya adalah apa yang dari omongan aku. Misalnya amit-amit aku kenapa-napa nih, aku ngelakuin kejahatan apa, orang yang pertama kali aku kasih tahu adalah orang tua aku. Jadi kalau apapun yang terjadi sama aku, itu pasti aku kasih tahu ke orang tua aku. Jadi bapak aku lebih percaya apa yang aku bilang ketimbang orang lain. Yang mau diseriusin udah nemu belum nih, katanya gitu. Berteman, semuanya masih berteman. Semuanya seolah-olah banyak ya. Ya masih berteman lah. Intinya dengan siapa? Dengan Echa kita berteman gitu kan. Niatnya baik, semuanya baik, berteman. Lihat nanti ke depannya. Echa lagi live TikTok lomba, iya bener. Dek, jadi nanti gak ada live kan? Kayaknya masih. Si itu ya, breaking news ya. Si Bang Dimas ya, kesana ya. Alvin sama Bang Tommy. Loh, katanya Bang Dimas di Instagram aku katanya dia yang ke itu Wongso. Bohong. Bang Dimas bohong. Bohong ya, Dek ya. Bohong. Soalnya kan dia pindah-pindah gitu. Hmm. Bisa jadi ada tim lain. Tanggapan orang tua tentang keyakinan gimana, Bang? Orang tua aku tuh open minded. Jadi selama aku belum ngomong ya, pasti akan ada sesi tanya jawab sih antara aku dan bapak aku face to face. Berdua, laki-laki dan laki-laki. Bahkan mama aku tuh nggak dimasukkan ke dalam obrolan ini gitu. Karena kalau mama aku masuk, pasti mama aku tuh goda bapak, bukan goda sih. Mama aku tuh kayak, ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Mama aku pasti kayak gitu. Nah bapak aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Jadi bener-bener sini ngomong sama bapak, ayo berdua. Apa? Siapa? Coba ngomong. Coba buka obrolan. Nah gitu. Aku udah yakin tuh. Pasti bapak aku tuh bakal kayak gitu. Coba sini. Bener nggak? Lihat mukamu. Tatap nih mata. Oh bapak aku tuh begitu. Kalau aku ngelakuin kesalahan ya guys. Misalnya nih. Waktu dulu aku pernah lah. Dulu tuh pernah punya nilai itu di bawah angka 8. Pokoknya dulu itu nilai aku angka 7 atau berapa gitu. Cuman satu guys. Itu bapak aku langsung kayak, sini, ini kenapa nih nilaimu? Coba apa yang mau dibilang? Langsung sebegitunya. Apa yang kurang? Kenapa kok bisa segini nilainya? Wah, padahal cuman gara-gara perkara nilai doang tuh. Padahal lulus, sebenarnya lulus guys. Cuman ya karena yang lainnya bagus, terus cuman satu ini doang tuh. Wah, itu aja perkara nilai loh. Perkara nilai ya. Apalagi kalau masalah perempuan ya kan, aku bilang. Siapa? Berani kamu gitu. Waduh, aku udah kebayang itu. Aku udah kebayang sih. Jadi kalau misalnya, dan bapak aku itu tuh nggak seneng, maksudnya lebih respect sama perempuan yang apa ya istilahnya ya, mahal dalam artian begini, dia itu sopan, terus attitude-nya bagus, dan dia bisa sayang sama anaknya gitu loh. Bapak aku tuh nggak peduli mau gimana mau gimana si perempuan ini latar belakangnya mau bagaimana. Ya intinya harus dari keluarga yang baik-baik lah ya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa sayangin anaknya alias sayangin aku gitu kan, bapak aku tuh dukung-dukung aja. Tapi jauh sebelum itu ya kan, sebelum aku kenalin ya kan, pasti bapak aku tuh harus ngomong secara langsung sama aku, face to face. Ya kan, face to face. Jadi bukan si ceweknya. Bang,
Aku pesan espresso. Espresso, cappuccino. Cappuccino nomor uno. Itu ada kasih Kang Jun, kita wawancara dulu buat bikin paket. Lu tunggu sini aja ya. Ya udah, aku jagain sini. Apa? Yang mau Lampunya ditinggal? maaf. Apa yang mau ditinggal sini aja? Itu play. Iya. Bawa lampu bang. Nomor gua sepi banget, anjir. Kan Gua lupa tau gak? masih jam 2. Kabel bantuin dokumentasi. Ini jelek di sini mas. Ya saya ikut mas aja deh. Gua settingin kamera. Kamera gua settingin. Kayaknya lu tim IO deh bang, gue yakin lu. Tanya itu. Ya udah habis itu kopi ya, ini gue beliin kopi ini bang. Oh iya, sama teman-teman aku pengen ngomong. Konten-konten aku di Instagram, photoshoot pakai baju jas sama pengantin wanita, itu bukan pacar aku. Bukan pacar aku, itu hanya konten. Dan waktu itu tuh kita lagi ada photoshoot. Hanya photoshoot. Ya kan? Jadi gak ada sangkut pautnya konten-konten aku di Instagram sama hubungan pribadiku tuh gak ada. Ya. Karena banyak sekali yang kayak teman-teman bilang pacaran 5 tahun. Enggak, itu hanya konten. Itu hanya konten. Nggak ada kaitannya. Intinya kalau misalnya aku sudah photoshoot pernikahan, benar-benar pernikahan, ya pasti akan ada orang tuaku yang terlibat. Ini enggak. Gitu. Udah habis? Belum habis. Ini masih banyak nih. Gimana sih cara kasih lihatnya tuh? Masih ada tuh. Tuh, masih banyak. Masih banyak, belum habis. Iya, nggak ada kayak itu cerita 5 tahun lah, 6 tahun lah, inilah. Nggak ada, itu nggak ada kaitannya. Itu hanya konten aja. Hanya konten di Instagram. Nah, kemarin itu kan aku ngangkat dari budaya Batak. Waktu itu ingat nggak teman-teman yang film agak lain itu kan sama Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, itu kan semuanya mengangkat cerita Batak. Nah, kenapa aku terinspirasi? Ya karena emang di adat istiadat Batak itu tuh ya kayak gitu. Cuman tidak semua keluarga itu tuh close minded. Kenapa konten-konten aku itu tuh terlalu kaku ya, istilahnya kaku dalam artian Batak itu nggak bisa menerima perbedaan segala macam begini begono. Enggak, bukan itu. Karena di film Ngeri-Ngeri Sedap sekali lagi ya. Di film Ngeri-Ngeri Sedap itu kan semuanya kan terkesannya kaku. Ya karena dari situlah aku terinspirasi buat konten-kontennya aku. Pertama karena aku juga Batak ya kan. Dan yang kedua ya kebetulan karena lagi photoshoot, ya udah aku buat aja konten itu dan rame kan kontennya. Karena relate. Waktu itu tuh kan relate, filmnya Ngeri-Ngeri Sedap sama kontennya aku tuh nyambung. Relate begitu loh. Jadi nggak ada cerita 5 tahun. Nggak ada cerita aku tuh nggak ada. Gitu. Bisa kok kalau misalnya dia bukan orang Batak, kita ngobrol secara kekeluargaan, terus keluarga si ceweknya misalnya nggak Batak, misalnya dia Jawa atau Sunda. Nah, nanti pasti akan pihak keluarga si laki-lakinya itu akan ngomong, gimana kamu mau nggak pakai jadi boru Batak gitu kan, atau jadi orang Batak. Karena teman-teman tahu nggak, Jessica Mila ya kan, itu orang Manado, terus dijadiin Batak, itu jadi ratu, tahu nggak? Karena kalau misalnya ada suku lain yang mau jadi orang Batak, itu pasti akan disanjung, pasti akan dilindungi, pasti akan bener-bener disayangin sekeluarga sampai seturun temurun gitu. Nah, kenapa di kontennya aku tuh Batak harus sama Batak? Padahal nggak juga. Dari kisahnya Jessica Mila bisa kan, orang Manado jadi orang Batak bisa. Jadi pasti ada pertemuan keluarga, pasti ada diobrolin gitu-gitu. Jadi konten-konten aku di Instagram itu hanya sekedar konten, di mana realitanya tidak seperti itu kok gitu. Ini teman-teman gara-gara baru ngikutin aku setelah dari TikTok aja nih, makanya ke Instagram aku semuanya dikait-kaitkan lah. Kenapa tentang misalnya tentang Echa bukan orang Batak, terus agama segala macam dikait-kaitkan lah sama kontennya aku. Sebenarnya enggak.
Tetap kalau misalnya hubungan pribadi aku bagaimanapun aku tidak akan posting, ya kan? Kecuali sudah ada pembahasan kekeluargaan, sudah ada komunikasi antar dua keluarga, aku sudah melewati wawancara dengan bapak aku sendiri. Nah, itu baru aku posting tuh ceweknya. Baru aku bener-bener posting. Gitu. Aku yakin kok orang Batak zaman sekarang itu open minded, ya kan, menerima perbedaan. Harus diobrolin dulu sama kedua belah pihak keluarga. Gitu. Makanya pertama yang harus diyakinin dulu adalah aku datang ke bapak aku untuk meyakini. Oh iya, nanti Pak Leo lagi deket nih, lagi berteman baik sama ini. Kita sudah berteman sekian lama. Leo sudah mengenal pribadinya. Makanya aku bilang, aku mau berteman dulu. Kalau misalnya aku berteman dan ngerasa tidak yakin, aku tidak akan ngomong ke orang tuaku. Kenapa? Aku aja belum bisa yakin, apalagi orang tuaku. Gimana cara aku meyakini orang tuaku kalau aku nggak yakin? Gitu. Captionnya sih yang menggiring. Nih, dari film Ngeri-Ngeri Sedap kan udah jelas tuh disebutkan. Kamu tahu nggak, Dek? Kamu menikah sama orang waktu itu siapa ya? Boris. Kamu tahu nggak, Bang? Kamu nikah dengan kakak ini orang Sunda. Bapak nggak pernah setuju. Begini Bogono. Aku tuh putus sama si ini, Bang, karena dia bukan orang Batak. Begini Bogono. Kamu tahu nggak, Bang? Kamu itu anak terakhir. Tapi karena kau mau kejar cita-citamu, aku rela melepas mimpiku untuk apa? Untuk jaga mama sama bapak di kampung. Nah itu kan udah sarkas ya, itu kasar. Maksudnya kasar dalam artian ya emang orang Batak dulu itu tuh begitu. Tapi dari film Ngeri-Ngeri Sedap, ujung-ujungnya Boris itu kan tetap disetujuin sama bapaknya Boris di film ya. Ini di film bukan realita ya, di film. Ya kan si Borisnya tetap disetujuin tuh dengan orang Sunda kan. Bahkan si bapaknya datang tuh ke rumahnya si ceweknya bilang, yakin kau sama anakku? Kenapa kau mau sama anakku? Anakku kan keras kepala, begini Bogono. Bapaknya denger tuh dari obrolan anaknya. Oh iya Pak, karena Boris itu tuh sayang sama saya Pak. Bertanggung jawab, begini Bogono, begini. Yakin kau? Iya Amang Boru. Wah, dari siapa kau tahu Amang Boru begini Bogono? Boris ajarin saya Pak bahasa Batak begini. Oh hebat kau ya, sudah ngerti kau bahasa Batak, adat istiadat Batak. Iya Amang Boru begini Bogono. Bahkan ujung-ujungnya disetujuin kan, dinikahi kan, gitu. Gitu guys. Jadi apa ya? Konten itu kan untuk mengedukasi dan juga memberikan informasi gitu loh ke pemirsa. Pasti akan ada pro dan kontra. Ya kan? Dari situlah gimana ya reaksi masyarakat? Banyak kok jawabannya kayak, enggak juga Bang, aku bisa buktinya menikah dengan orang Batak, begini, aku tuh orang Manado, begini Begono, aku jadi anak kesayangan di keluarga suamiku yang notabene semuanya Batak, gini-gini. Ya itu realitanya begitu, tapi kan kalau di konten aku kan hanya mengedukasi, gitu. Jadi udah paham ya, nggak ada sangkut pautnya, intinya adalah yang namanya hubungan pribadiku, kalau aku udah yakin dengan satu perempuan, aku pasti akan udah bertemu dengan bapakku, aku ngomong, terus habis itu bapakku akan ketemu dengan perempuan itu, baru nanti diobrolin gimana ke depannya segala macam. Kalau mau menikah ya silahkan, kalau misalnya aku berhasil meyakini orang tuaku ya silahkan. Baru nanti setelah itu aku posting. Ya aku posting kenapa? Karena ya ini kan kabar baik untuk aku, keluargaku, dan aku harap semuanya juga bisa mendapatkan kabar baik itu. Menantu saya orang Batak, marga Gultom. Ini kan urusannya pribadi, betul. Betul Bang, saudara saya nikah sama orang Batak, alhamdulillah awet langgeng. Betul. Intinya gini, orang Batak itu ya aku tidak membangga-banggakan, tapi aku yakin orang Batak itu tuh kalau udah satu-satu gitu loh. Orang Batak itu tuh ya selain mereka keras kepala, aku kan keras kepala ya. Selain mereka keras kepala, mereka punya pendirian yang kuat. Ya mereka itu tuh setia kok, sayang banget sama wanitanya. Gitu. Makanya teman-teman kalau ngelihat
Bukan hanya aku sih, banyak sih orang Batak itu ya. Mereka tuh sayang sama istrinya. Walaupun memang keras kepalanya itu tuh tinggi, dominannya itu tuh tinggi, ya kan. Gampang marah gitu. Tapi yang orang tuaku ajarkan adalah kamu tidak boleh semarah-marahnya kamu dengan orang, kamu nggak boleh pukul perempuan. Bapakku tuh selalu bilang gitu. Nggak boleh pukul perempuan, nggak boleh sakitin perempuan lah, nggak boleh. Intinya nggak boleh main fisik. Kalau misalnya tegas boleh, tapi jangan sampai main fisik. Intinya begitu. Iya, masalah pribadi harus di private, betul. Tapi kalau memang aku lihat konten abang di luar Batak jadi mundur teratur. Iya. Izin keluar mau arisan keluarga, semangat arisan keluarga. Keras juga kalau bener nggak apa-apa. Rata-rata ya begitu. Keras kepala sama lembut cocok, saling melengkapi. Nah, semoga ya. Dan aku tuh salut sama Echa karena kenapa? Dia itu tuh selalu dia bilang kayak gini, "Bang, jangan pernah berekspektasi tinggi sama Echa," dia bilang gitu. Abang bilang aku soleha, Echa itu tuh masih banyak salah, Bang. Masih banyak hal-hal yang Echa juga masih kurang secara agama kayak gitu-gitu. Itu yang aku salut sih. Maksudnya dia tidak pernah mendeklar kayak, "Wah, gue baik nih, gue sempurna nih, gue begini," enggak gitu. Dengan caranya Echa buat ngobrol gitu. Udah, Bang. Ini Bambang masih kosong banget. Orang kita tuh datang tuh barengan panitia. Orang masih gitu-gituin bangku. Cari jam 1, kan jam 12. Kan Dirubah kayak makan tuh. kan yang ini, yang melit kan rekan saya. Rizka Bilar.